Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila jami' akhwanil muslimin wa syuhada wal salihin, thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa usulina wa furina wa muallimina fid din wa dhil huquqi alaina wa jami'al Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Maka selayaknya kita juga tidak pernah berhenti bersyukur terhadap nikmat yang kita terima. Semakin kita syukuri, maka insya Allah nikmat itu akan ditambahkan untuk kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sekarang kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, yang mana di bulan ini yang patut kita syukuri, Allah telah mengutus seorang yang paling dikasihi di dunia ini, seseorang yang menjadi sebab Allah menciptakan alam semesta, juga Allah menciptakan surga. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah itu sudah menciptakan Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis qudsi disebutkan Allah berfirman kepada Nabi Adam bahwa dunia ini ada karena Rasulullah Muhammad SAW. Seandainya tidak ada Rasulullah, maka niscaya dunia ini tidak ada. Oleh karena itu, kita selain bersyukur atas nikmat yang kita terima, nikmat yang paling besar yang kita rasakan adalah nikmat Islam dan iman. Nikmat di mana kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dan orang yang sudah memberitahu kita mana yang baik dan mana yang buruk itu adalah Rasulullah SAW. Makanya kita juga harus bersyukur bahwa Rasulullah sudah diutus kepada kita untuk memberikan arahan, memberikan bimbingan mana yang harus kita ikuti dan mana yang tidak boleh kita ikuti. Di bulan Rabiul Awal ini untuk masyarakat sekitar Jawa Timur, ya, selain peringatan lahirnya Rasulullah, kita juga memperingati wafatnya seorang tokoh yang seumur hidupnya itu banyak meniru Rasulullah SAW. Ya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah mengisahkan tentang Rasulullah itu banyak sekali, dan pujian-pujian terhadap Rasulullah itu pasti luar biasa. Ada yang di dalam ayat tersebut Allah tidak menyebutkan namanya. Contohnya ada surat Toha. Toha itu sebenarnya tujuannya kepada Rasulullah. Kemudian surat Nun itu juga kepada Rasulullah kalamnya. Ada yang jelas menyebutkan kata Rasulullah, menyebutkan nama Rasulullah, dan menyebutkan kata ganti engkau Muhammad. Salah satu contohnya dalam surat Al-Ahzab ayat 4, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana, sesungguhnya benar-benar telah ada, lakum pada
kamu fi Rasulillah, pada diri Rasulullah, uswatun hasanah, contoh yang baik, liman kana yarjullah, bagi siapa saja yang berharap kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa pada diri Rasulullah itu ada teladan yang luar biasa. Kalau kita meneladani Rasulullah, berarti kita itu sudah berharap akan kebaikan-kebaikan dari Allah dan akan berharap balasan-balasan di hari akhir. Kemudian kalau kita mau niru Rasulullah, maka kita harus senantiasa zikir kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah, karena itu yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu banyak beristighfar, Rasulullah itu banyak sholat, sampai para sahabat itu ada yang tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau sudah dipastikan akan masuk surga, mengapa engkau masih beristighfar, mengapa engkau masih sholat? Jawab Rasulullah, apakah tidak pantas saya ini menjadi hamba yang bersyukur? Jadi apa yang dilakukan Rasulullah itu tiada lain tujuannya mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah kepada Rasulullah. Allah tidak serta-merta membuat Rasulullah itu seperti manusia super, tapi Allah menyisipkan dalam diri Rasulullah itu ada hal-hal yang luar biasa. Contohnya Rasulullah pada saat berdakwah di Taif, Rasulullah dilempari batu. Mengapa Allah membiarkan Rasulullah seperti ini? Allah kepingin menunjukkan kepada masyarakat pada umumnya bahwa Rasulullah ini manusia biasa, bisa terluka. Padahal saat itu malaikat sangat murka, tidak terima orang yang paling dicintai oleh Allah dilempari batu, sampai dia kepingin menimpakan gunung kepada mereka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, selanjutnya dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya pada dirimu ada akhlak, ada budi pekerti yang agung. Jadi Rasulullah itu adalah sosok manusia yang budi pekertinya paling agung, paling baik dalam berperilaku, seperti digambarkan di dalam Maulid Tiba, fa in udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Apabila Rasulullah itu disakiti, ya'fu, Rasulullah itu memaafkan, wala yu'aqib, dan tidak membalas. Ini yang luar biasa pada Rasulullah. Sebagaimana sering kita dengar dan pernah saya ceritakan, ada orang Yahudi yang senantiasa memaki Rasulullah. Seandainya Rasulullah lewat rumahnya, kemudian kadang-kadang melempari Rasulullah dengan kotoran. Ya, suatu ketika tidak ada suara dari dalam rumahnya, Rasulullah malah bertanya kepada para sahabat, kemana orang itu? Ternyata orang ini sakit. Dan Rasulullah orang yang pertama kali menjenguk si Yahudi ini, sehingga membuka mata hati Yahudi ini untuk memeluk Islam, karena Rasulullah tidak seburuk yang disangkakan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ada cerita lagi. Rasulullah itu meskipun dimaki-maki oleh seorang buta di pojok pasar, Rasulullah tetap menyuapi orang buta tersebut. Padahal orang buta itu begitu benci kepada Rasulullah dari kata-katanya yang memaki-maki, yang mana orang buta tersebut adalah orang Yahudi. Ternyata setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, ayah sudah melakukan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah.
adakah sesuatu yang belum ayah lakukan? Siti Aisyah menjawab, ada ayah. Rasulullah itu setiap pagi ke pojok pasar, di sana ada orang buta. Orang itu disuapi oleh Rasulullah. Keesokan harinya Sayyidina Abu Bakar mengikuti jejak Rasulullah, membawa makanan disuapkan kepada orang buta tersebut. Karena orang buta ini tidak pernah berhenti memaki-maki Rasulullah, akhirnya Sayyidina Abu Bakar mulai tidak sabar. Caranya menyuapi berubah, yang asalnya begitu halus mulai kasar ketika menyuapi, karena rasa jengkelnya Sayyidina Abu Bakar, si orang tua buta ini memaki-maki Rasulullah, menjelek-jelekan Rasulullah. Kemudian lama-kelamaan si orang buta curiga, engkau bukan yang biasa menyuapi aku, kemana dia sekarang yang biasa menyuapi aku? Sayyidina Abu Bakar ditanya begitu justru menangis, meneteskan air mata. Betapa Rasulullah punya akhlak yang luar biasa, dimaki-maki oleh orang buta tetap perilakunya itu menyejukkan. Orang yang disuapi tidak merasakan tersinggung, tidak merasakan kasar dari Rasulullah, tetapi Rasulullah tetap berperilaku baik. Rasulullah itu kalau mengingatkan orang tidak pernah menyakitkan. Cara Rasulullah mengingatkan orang ini ada pada diri Al-Maghfurlah Kiai Hamid Pasuruan. Beliau itu kalau mengingatkan orangnya itu nggak sakit hati. Tapi rata-rata sekarang banyak orang yang takut untuk untuk mengingatkan, karena takut akan resikonya. Banyak orang yang lebih suka amar ma'ruf tapi takut untuk nahi mungkar. Amar ma'ruf itu artinya memerintahkan kepada kebaikan, nahi mungkar itu mencegah, melarang berbuat mungkar. Ternyata banyak orang yang lebih suka amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan, tapi tidak berani melarang. Karena apa? Melarang itu resikonya berat. Tapi Rasulullah, apapun yang terjadi, kalau memang itu harus dilarang, Rasulullah akan melarang. Dan cara Rasulullah melarang ini tidak menyakitkan hati orang. Kiai Hamid juga begitu, Hamid Pasuruan yang insya Allah hari Sabtu akan diadakan haulnya. Beliau itu kalau mengingatkan orang tidak pernah menyakitkan, senantiasa menyejukkan. Ya, cuma beda dengan Rasulullah, beda jauh, karena Rasulullah itu manusia yang paling spesial. Lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin, wafatnya juga tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Tidak ada manusia yang seperti Rasulullah, karena memang beliau adalah manusia yang luar biasa. Banyak waktu itu di zaman Rasulullah orang yang mempertanyakan, mengapa yang diutus seorang manusia kok bukan malaikat saja? Ya, mengapa Rasulullah itu kok tidak bisa begini, tidak bisa begitu? Ya. Allah kemudian berfirman dalam surat Al-Imran ayat 144, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai falayyadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ayat ini turun pada saat terjadi perang Uhud, di mana tersiar kabar bahwa Rasulullah mati terbunuh. Berita ini tentu mengacaukan umat Islam, ya, sehingga ada yang bermaksud meminta perlindungan kepada lawan. Jadi perang itu yang pertama yang dikalahkan itu adalah psikologinya. Kalau psikologinya, kalau hatinya sudah kalah, maka semangatnya akan kendor dan kekalahan itu akan terjadi juga. Dalam pertandingan juga begitu. Biasa lawan menjatuhkan mental lawan itu sudah biasa.
dalam sebuah pertarungan, baik itu pertarungan dalam pertandingan olahraga maupun pertarungan politik, saling menjatuhkan mental itu sudah biasa, ya. Tapi Rasulullah itu manusia yang luar biasa, meskipun diperlakukan dengan tidak baik, Rasulullah itu tidak pernah mau membalas keburukan. Kalau Rasulullah itu dimaki, fa in khusima yasmut wala yujawib. Kalau Rasulullah itu dimaki, Rasulullah diolok-olok, bahasa Jawanya mungkin kasarnya dibisui, yasmut, Rasulullah itu hanya diam, wala yujawib, dan tidak menjawab. Inilah yang membuat Rasulullah senantiasa dikelilingi oleh malaikat, karena kalau Rasulullah marah membalas, ya, maka niscaya malaikat yang ada di sekitar Rasulullah akan pergi, tinggal setan-setan saja yang ada di situ, ya. Pada saat perang Uhud Rasulullah dikabarkan terbunuh, ya. Kemudian orang-orang munafik ini menggembuskan rasa tidak percaya kepada Rasulullah. Kalau memang Rasulullah itu seorang nabi, tidak mungkin akan terbunuh, ya. Akhirnya turunlah ayat ini, wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul, manusia biasa. Qad khalat min qablihi rusul, sesungguhnya telah lewat sebelumnya beberapa orang rasul, ya. Jadi dulu ada nabi yang terbunuh juga. Nabi Zakaria itu akan meninggal karena terbunuh, ada yang meninggal karena penyakit, ya. Afa immata au kutilang qalabtum, apakah jika Rasulullah kemudian terbunuh kalian akan menjadi murtad? Famay yanqalib ala akibai fala yadurullaha syai'a, barang siapa yang berbalik ke belakang maka dia tidak dapat mendatangkan madarat kepada Allah sedikit pun. Jadi Allah itu meskipun mereka berpaling, Allah itu nggak akan merasakan efeknya, ya. Wa sayazillahu syakirin, Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kata Allah menyebutkan nama seorang nabi, ya, seorang nabi yang dulu oleh masyarakatnya diragukan karena manusia. Di dalam Al-Quran ini disebutkan 2 kali. Pada zaman Nabi Isa juga begitu, ya. Karena banyak orang yang ragu kepada Nabi Isa, mengapa Nabi Isa itu kok begini begitu, ya. Ibunya manusia, terus perlu makan, perlu minum, masih ada nafsu dan sebagainya. Allah menjawab saat itu dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 75, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul, tidaklah Al-Masih. Al-Masih itu gelar Nabi Isa karena suci. Mengapa kok digelari suci? Banyak orang yang beranggapan bahwa Nabi Isa itu anak haram, tidak punya bapak tapi lahir anak haram. Allah membantah sehingga Nabi Isa kemudian diberi gelar suci, Al-Masih ibnu Maryam. Kalender yang berpatokan pada lahirnya Nabi Isa ini ada yang menyebutnya kalender miladiyah atau kalender yang berpatokan pada lahirnya Nabi Isa, ada yang menyebutnya kalender Masihi karena berpatokan pada Nabi Isa Al-Masih, ya. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul, tidaklah Nabi Isa anaknya Siti Maryam kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sudah diutus sebelumnya banyak sekali rasul-rasul. Wa ummuhu siddiqah, ibunya Nabi Isa ini adalah orang-orang yang jujur, adalah orang yang jujur.
Kana yakulani ta'am, ibunya Nabi Isa ini makan makanan seperti kita. Ya. Jadi ibunya Nabi Isa ini tidak ada perbedaan dengan kita. Ibunya Nabi Isa seperti manusia biasa. Tapi banyak orang yang beranggapan bahwa Nabi Isa ini adalah anak Tuhan. Karena apa? Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Isa, bisa menghidupkan orang yang mati. Kemampuan Nabi Isa ini diterjemahkan berbeda karena mereka keimanannya kepada Nabi Isa itu kecil sehingga memplesetkan bahwa Nabi Isa ini anak Tuhan. Padahal dalam sebuah kitab Injil Nabi Isa menyebutkan bahwa Nabi Isa ini hanya manusia biasa. Saya ini hanya manusia biasa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Membangunkan orang yang sudah mati itu pun kalau tidak dengan perantara Allah, pertolongan Allah, tidak bisa, katanya Nabi Isa. Tapi dalam kitab-kitab Injil yang lain itu disebutkan bahwa Nabi Isa ini anak Tuhan karena kelebihan yang dimiliki Nabi Isa. Ya. Kemudian pada diri Rasulullah SAW itu ada satu hal yang patut untuk kita teladani, yakni sikapnya yang lemah lembut. Allah melukiskan bagaimana Rasulullah ini bersikap lemah lembut dalam surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Dan dengan segala rahmat dari Allah, lintalahum, engkau bersikap lemah lembut wahai Muhammad kepada mereka. Walau kunta, seandainya engkau fadzon, sekiranya engkau bersikap keras, ghalidul qalbi, dan berhati kasar. Kalau ada seseorang yang keras dan berhati kasar, lam faddu min haulik, maka niscaya mereka semua akan pergi dari sisimu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha la yuhibbul mutawakkilin. Dalam ayat ini ada beberapa hal yang layak untuk kita tarik hikmahnya, untuk kita teladani pada diri Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah punya sifat lemah lembut. Seandainya kita tidak lemah lembut, kita sebagai pemimpin tidak punya sifat lemah lembut, maka niscaya semua warga itu akan menjauh dari kita. Teman pun akan menjauhi karena kita kasar. Kita kasar dan keras hati. Ya. Kemudian kalau kita jadi pemimpin, ada satu hal yang harus kita lakukan. Kalau mereka kemudian berseberangan pendapat dengan kita atau mereka berbuat salah, fa'fu anhum, pertama maafkan mereka. Wastaghfir lahum, kalau mereka berbuat salah mintakan ampun, bukan justru dimarahi, ya, tapi mintakan ampun. Wasawirhum fil amri, hendaklah bermusyawarah dalam segala hal. Rasulullah itu orang yang suka bermusyawarah, termasuk urusan rumah tangga Rasulullah sendiri. Rasulullah itu mengajak para sahabat, sehingga dengan bermusyawarah tersebut Rasulullah mendapatkan solusi terbaik. Rasulullah sangat menghormati pendapat orang. Contohnya pada saat mau ada serangan dari orang-orang kafir, Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat, walaupun pendapat itu seperti tidak memungkinkan, kayaknya mustahil, tapi karena itu kesepakatan akhirnya dilakukan. Salman Al-Farisi punya saran, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita menahan serangan, karena jumlahnya saat itu umat Islam sangat sedikit. Salman Al-Farisi memberikan ide. Salman Al-Farisi, Al-Farisi berarti dia itu berasal dari Persia. Iya. Salman Al-Farisi punya gagasan, bagaimana kalau kita menggali parit, menggali seperti saluran, dalam bahasa Arabnya itu Khandaq. Akhirnya perang ini dikenal dengan perang Khandaq, di mana umat Islam tidak banyak melawan. Jadi sebelum mereka datang ke Madinah, di mana posisi Rasulullah dan para sahabat itu tinggal, sekitar Madinah itu digali parit.
yang cukup besar yang tidak bisa dilompati kuda. Ya, akhirnya orang-orang kafir kalah dengan sendirinya tanpa perlawanan yang berarti. Mereka yang berhasil melompati parit akan mudah dikalahkan karena jumlahnya tidak banyak. Sedangkan mereka yang lain tidak bisa melompati parit. Ada yang berusaha melompati tapi ternyata mereka terjatuh. Ya, itu sarannya Salman Al-Farisi. Sepertinya hal yang mustahil, tapi karena itu berdasarkan musyawarah, maka apa yang mustahil itu bisa terjadi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, disitulah pentingnya musyawarah. Ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Orang yang istikharah itu tidak akan salah pilih, wala nadima, dan tidak akan menyesal mereka itu yang bermusyawarah. Jadi dalam banyak hal sebaiknya kita bermusyawarah. Seorang pemimpin sebaiknya punya tim, dengan tim itu musyawarah. Pemimpin yang baik kalau ada timnya yang suka menjilat justru harus dijauhi. Ya, pemimpin yang baik kalau ada orang yang suka mengkritik justru itu harus didekati. Ini terjadi pada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ada orang yang memaki beliau, mengolok-olok beliau. Katanya Harun Ar-Rasyid itu orang yang tidak memikirkan hari akhir, katanya begitu. Karena Harun Al-Rasyid dikritik, justru Harun Al-Rasyid itu lebih senang kepada orang tersebut. Walaupun masyarakat menganggapnya sebagai orang gila, punya gelar majnun, tapi Harun Al-Rasyid mendengar bahwa kritikannya itu masuk akal dan memang benar. Makanya orang ini yang didekati oleh Harun Al-Rasyid, dan mereka yang menjilat itu dijauhi, karena itu yang akan meracuni. Jadi dalam sebuah kepemimpinan, hati-hati terhadap orang yang memuji-muji, karena mereka itu akan menjerumuskan kita. Tapi kalau ada orang yang mengkritik, perhatikan kritiknya, karena bisa jadi kritiknya itu justru yang membuat kita bisa lebih baik lagi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk senantiasa bisa melaksanakan kebaikan, melaksanakan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah dari hal-hal yang terkecil. Mari kita tiru, karena itu yang menjadi tiket kita mengikuti Rasulullah, buntuti Rasulullah nanti masuk surga. Semoga Allah menjauhkan kita dari bala musibah. Semoga dengan silaturahim ini Allah memanjangkan umur kita, melapangkan rezeki kita, menjaga kita dari mara bahaya, dari penyakit yang tidak sanggup untuk kita tanggung deritanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita. Semoga Allah memberikan solusi terbaik hal-hal yang kita alami, permasalahan yang kita jalani. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang pernah kita lakukan, mengampuni dosa-dosa yang pernah kita laksanakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.